Kian kah kohos Pak Ade. Iya Pak. Nggih. Yang berdua siapa Pak? Pak. Pak mic-nya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Sobari. Oke. Sebelum kita mulai berbicara Pak Ade, mari kita sejenak fokus dulu, kita tarik nafas dulu walilah. Iya. 4 kali ya. 4 kali. Iya Pak. Tarik nafas dulu, napas dalam. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas dalam. Keluarkan. Baik, 1 kali lagi walilah. Tarik nafas. Ya. Mungkin itu bisa membantu fokus kita untuk perbincangan hari ini Pak Adi. Iya Pak. Kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan hari ini? Mungkin terkait dengan apa yang mungkin terkait dengan permasalahan siswa yang kita hadapi di sekolah Pak. Iya. Kira-kira masalah yang kayak apa tuh Pak Adi? Masalah siswa yang seperti apa yang maksudkan? Jadi masalah siswa berkaitan tentang kurangnya ketahanan siswa dalam fokus dalam pembelajaran Pak. Jadi mereka mudah sekali bosan. Oh iya. Yang perlu kita bicarakan di sini karena beberapa kali kami mengajar mereka kurang dalam mempertahankan fokus mereka. Jadi ingin cepat-cepat selesai, cepat akhir dari pembelajaran tersebut Pak. Oh iya. Jadi dalam pembelajaran Pak Adilah siswa itu kurang fokus, itulah kurang bisa memperhatikan pembelajaran, kayak itulah. Iya Pak. Ya. Kira-kira karena apa siswa itu kada belajar itu, kira-kira menurut Pak Adi itu karena apa itu? Apakah ada hal-hal lain yang mengganggu itu supaya siswa itu dari kefokusannya itu? Kalau menurut ulun permasalahan siswa yang kurang fokus itu mungkin salah satu faktor yang paling besar berkontribusi terhadap tingkat kefokusan siswa itu terkait dengan media kayak media ya, dimana media sekarang ini kan dia menampilkan sangat instan sekali. Jadi artinya di dalam 1 menit 2 menit udah banyak sekali mendapatkan informasi. Nah itu kadang mempengaruhi ketahanan dalam fokus pada suatu pencarian informasi tertentu Pak. Nah ini permasalahan Pak. Jadi mereka inginnya cepat selesai, inginnya cepat berakhir, inginnya cepat pindah ke informasi berikutnya. Padahal kalau kita lihat informasi yang cepat itu tadi itu tidak terlalu detail, artinya tidak terlalu dalam, sehingga sebenarnya bagus saja kita mendapatkan informasi secara cepat, akan tetapi untuk pemahaman yang lebih mendalam itu juga sangat penting merasa. Jadi iya Pak.
Mungkin banyak sekarang media-media sekarang yang pakai yang FYP, yang Reels itu yang 1 menit udah dapat informasi 1 menit. Itu banyak penelitian yang mengatakan bahwa itu sangat berpengaruh terhadap ketahanan fokus kita. Kalau misalkan kita kali apa namanya menggunakan media tersebut atau melihat mencari informasi di media tersebut, kita di dalam kehidupan ini jadi ini instan, kurang fokus seperti itu, tidak tahan fokus lama. Oke, berarti salah satu faktor kefokusan siswa dalam belajar itu Pak adalah salah satunya dipengaruhi oleh media, itulah media yang didapatkan itu seperti misalnya sumber-sumber informasi yang mereka ambil di handphone itu kan informasinya langsung sudah ada begitu. Nah kira-kira kalau media, berbicara tentang media nih Pak Adi ya, media untuk kefokusan siswa, kira-kira medianya tuh ada media yang bisa membantu siswa untuk fokus dalam belajar? Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan tingkat apa namanya bagaimana orang dapat melatih fokus itu, yang mungkin yang pertama buku dulu Pak. Tapi kan sekarang ini buku ini sudah apa ya, dianggap bukan jendela dunia lagi ya. Sekarang ini kan video kan jendela dunia. Nah, mungkin yang dapat diakses oleh siswa-siswa agar mereka dapat mempertahankan fokusnya untuk jangka waktu yang lama tadi salah satunya buku. Kemudian yang kedua tutorial. Jadi video juga akan tetapi tutorial. Jadi tutorial ini penjelasannya lengkap, detail, panjang. Itu tadi mungkin Pak. Jadi salah satunya dengan media informasi yang lebih detail. Oke, berarti untuk memfokuskan siswa dalam belajar kita memerlukan adalah media yang lebih detail. Kira-kira media yang lebih detail yang seperti apa tuh Pak yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran yang bisa membantu siswa mencari pengetahuan agar mereka fokus belajar itu? Apakah ada nama-nama aplikasi atau sumber internet Pak yang bisa kita gunakan, yang bisa yang gunakan? Iya Pak. Kalau misalkan media berupa teks bisa menggunakan e-books, kan sekarang sudah melimpah, ada yang gratis, ada yang berbayar juga, yang gratisnya banyak sekali. Kalau media berbentuk video audio kita mungkin YouTube ya. Karena di YouTube itu kita ada video ya yang durasinya panjang, agak lama, detail juga penjelasannya. Tapi di YouTube itu juga ada reelsnya, tapi kita memilih bukannya itu, tapi tutorial atau penjelasan secara detailnya. Nah ini kadang juga pernah dilakukan ya, akan tetapi siswa itu malas untuk menantikan informasi intinya. Jadi mereka kalau nonton itu mungkin setengah menit udah ubahan. Artinya ingin cepat informasi apa yang ingin didapatkan dari sini. Sudah dicoba juga. Jadi mereka memang benar-benar bosan kalau misalkan menunggu. Terus ada media video yang panjang tadi itu tadi. Karena keseringan menonton mungkin TikTok, kemudian Reels atau FYP dan sebagainya, itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Banyak penelitian. Berarti salah satu yang mempengaruhi fokus itu karena mereka sudah sering menonton video, itu kayaknya timbul rasa bosan sehingga tidak tertarik lagi. Nah kira-kira kalau ada media lain apa yang bisa yang gunakan untuk lebih menarik perhatian mereka untuk fokus, yang mereka itu mungkin belum mengenal atau bisa mengenalkan salah satu media yang bisa membantu mereka untuk fokus. Iya Pak, jadi kalau kita berbicara tentang media dalam pembelajaran, mungkin ada satu lagi ya, media
interaktif namanya. Jadi kita digital juga ya, menggunakan handphone, menggunakan komputer juga, tapi lebih interaksi, lebih ada interaksinya. Jadi di situ ada yang kayak software yang diinstal di laptop, di HP mereka, sehingga pembelajarannya lebih interaktif. Itu mungkin juga bisa meningkatkan fokus mereka untuk jangka waktu yang lebih lama seperti itu, Pak. Berarti salah satu cara untuk memberikan fokus kepada peserta didik mungkin dengan salah satu media yang mengarahkan pada psikomotor atau praktek. Jadi Bisa, Pak. anak-anak bisa berpraktek. Mungkin Iya. kalau misalnya Pak, dari 1 sampai 10. Nah, kalau anak-anak itu menggunakan media dengan cara praktek, kira-kira kalau dari keaktifan, kalau Bapak ukur dari 1 sampai 10, kira-kira keaktifannya sampai di mana Pak dengan menggunakan media praktek? Mungkin sekitar 7 mungkin bisa. Ya, Pak. Karena mereka mungkin juga tidak cepat bosan karena ada pergerakan dari badan mereka, ya, ada kegiatan lah intinya, sehingga mereka terhindar dari ngantuk dan sebagainya, gitu kan. Berarti cara praktek dengan media tadi bisa memfokuskan mungkin 7 dari 10 itu. Iya. Dari 10. Okay. Nah, kira-kira kalau Bapak mau meningkatkan dari 7 ke 10, mungkin kalau 10 itu mustahil kalau 10. Mungkin kira-kira berapa yang bisa ditingkatkan untuk mencapai 10? Apakah di 7 itu saja atau bisa meningkat lagi dengan metode praktek tadi, dengan media praktek tadi? Mungkin bisa, Pak, jadi 8 atau 9 lah kalau misalkan itu terus-terusan dilakukan seperti itu, Pak. Artinya konsisten lah dilakukan. Iya, Pak. Nah, Pak Aldi, berarti apa yang kita peroleh dari pembicaraan kita hari ini tadi? Jadi terkait tentang faktor ketahanan fokus mereka, mau fokus peserta didik dalam belajar itu, dia ada beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah karena konsumsi media yang mereka lihat setiap harinya itu terlalu instan, terlalu cepat ya, sehingga menyebabkan perubahan perilaku, terutama perilaku dalam dan fokus dalam pembelajaran seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya adalah bagaimana siswa itu dapat mempertahankan fokusnya. Salah satunya tadi dilatih terus dengan menerapkan media-media yang lebih panjang, yang lebih detail, dan juga ditambah dengan pembelajaran praktek sehingga mereka tidak bosan dan Oke. Berarti untuk siswa itu fokus dalam belajar, Pak Adi nanti akan dalam kegiatan belajar akan memasukkan mungkin ya praktek untuk mencari pengetahuan. Berarti kira-kira itu kapan bisa Bapak lakukan? Sepertinya mungkin pertemuan berikutnya sudah bisa dilakukan, Pak, ya. Karena kan kita juga sekolahan kejuruan, mungkin itu sangat mudah untuk dilakukan, gitu, Pak, ke depannya. Berarti mata pelajaran Pak Adi adalah apa Pak Adi mata pelajarannya? Kalau mata pelajaran kami mata pelajaran produktif, jadi mata pelajaran berkaitan tentang perawatan mesin dan lain sebagainya. Intinya itu, Pak. Jadi praktek tadi ya mungkin bisa saja dilakukan. Artinya mereka dilatih untuk tetap mempertahankan fokus mereka dalam waktu yang lama.
Oke, Pak Ade. Jadi yang kita dapatkan hari ini, nanti Pak Ade akan memasukkan kegiatan praktek ya dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin kapan bisa kita berbincang-bincang lagi Pak Ade untuk bercerita bagaimana nih cerita Pak Ade dalam menerapkan media praktek di kelas. Mungkin minggu depannya lagi Pak. Jadi minggu ini kita coba, minggu depannya lagi kita sampaikan bagaimana hasilnya. Oke, ditunggu Pak Ade minggu depan. Nih kisahnya tentang pelajaran praktek. Oke, terima kasih. Ya Pak. Ya Pak, lanjut kah? Ya, lanjut. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Pak Ade. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat, masih dalam kegiatan sekolah kita hari ini. Ya. Alhamdulillah ya. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini rasa relax saja Pak Ade, santai saja kita, kurang sibuk. Iya, baik Bapak. Baik Bapak. Berarti kegiatan aktivitas mengajarnya dan lain sebagainya di sekolah lancar Pak ya? Iya lancar Pak Ade. Cuma ada beberapa hal yang ingin dibicarakan mungkin dengan Pak Ade hari ini. Baik Bapak ya. Sebelum kita masuk ke pembicaraan lanjutan, langkah baiknya kita untuk menghadirkan penuh ya perhatian kita, diri kita pada pembicaraan ini. Baik Bapak, marilah kita melakukan teknik stop dulu ya. Baik, kita berhenti dari segala aktivitas. Kemudian mari kita pejamkan mata. Kemudian kita tarik dalam. Kemudian rasakan napas tadi masuk melalui hidung dan mengisi penuh paru-paru kita. Dan keluarkan napas tersebut melalui mulut kita. Rasakan paru-paru kita mengempes dan juga rasakan udara yang keluar melewati mulut kita terasa hangat. Baik, kita hirup sekali lagi udara secara dalam. Kemudian keluarkan perlahan melalui mulut kita. Dan mari kita perhatikan dengan cara mendengarkan apa yang kita dengarkan sekarang. Ada 3 hal kalimat yang mungkin kita dengarkan sekarang dari teman-teman kita yang ada di bawah. Kemudian kita rasakan angin dari kipas angin yang menyentuh muka kita, terasa dingin. Cium lagi nah. Dan marilah kita buka mata kita. Marilah kita buka mata kita. Dan marilah kita melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Bapak telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada siang hari ini Bapak ya. Baik Bapak nih. Kira-kira Bapak apa yang ingin kita bicarakan pada siang hari ini? Mungkin yang ingin membicarakan dengan Pak Ade hari ini berkaitan dengan masalah
belajar siswa. Nah, siswa ini kalaunya sedang ada kegiatan kerja kelompok atau diskusi di kelas, itu mereka kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok tersebut, baik mereka masih tidak bisa menanggapi dari presentasi kelompok lain ataupun memberikan pendapatnya. Mungkin itu permasalahan di kelas yang sedang ulun hadapi. Baik Bapak, jadi Bapak menghadapi permasalahan tentang beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok belajar begitu Bapak ya? Iya Pak Ade. Baik Bapak ya. Kemudian kira-kira nih Bapak ya, apa yang ingin Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini terkait dengan permasalahan siswa Bapak tersebut? Pagi cum lagi nih. Sudah kena. Sudah kena. Oke. Mungkin yang bisa ulun lakukan untuk membantu mereka aktif adalah memberikan tugas atau tugas kepada mereka untuk tugas yang lebih menantang, tugas yang nanti diberikan kepada mereka untuk berbagi tugas nanti dalam kelompok. Mungkin yang bisa ulun lakukan adalah membuat satu rencana pembelajaran yang mengakomodasi bagaimana cara mengaktifkan siswa dalam sebuah diskusi kelompok. Oke, baik Bapak. Jadi tujuan dari perbincangan kita hari ini terkait dengan bagaimana tadi siswa dapat aktif di dalam kegiatan kelompok begitu Bapak ya? Ya Pak ya. Kemudian kira-kira nih Bapak ya, ukuran keberhasilan dari keinginan Bapak tersebut, kira-kira apa ukuran keberhasilannya menurut Bapak? Ukuran keberhasilannya adalah siswa di dalam kelas ketika ada kerja kelompok atau diskusi kelompok, mereka bisa aktif dalam diskusi, baik itu nanti bertanya, menanggapi, atau nanti presentasinya Pak. Baik Bapak ya. Kemudian kira-kira nih yang hambatan atau gangguan yang mungkin menyebabkan ketercapaian tersebut belum bisa diraih Bapak. Jadi kira-kira menurut Bapak apa hambatan atau gangguan yang Bapak hadapi untuk mencapai siswa tersebut dapat bekerja kelompok dengan baik? Kalau gangguan atau hambatan kenapa siswa tidak aktif, mungkin dari faktor mereka belum terbiasa untuk bisa mengungkapkan pendapatnya, belum terbiasa untuk bertanya, kemudian belum ada rasa malu mungkin untuk bertanya atau menanggapi diskusi dari kelompok. Ya Bapak, jadi terkait tentang siswa tadi kurang aktif, mungkin salah satunya menurut Bapak karena siswa tersebut malu Pak ya untuk mengungkapkan pendapat, untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Baik Bapak. Nah, kira-kira potensi yang mungkin Bapak bisa lihat untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik tersebut di dalam aktif pada kelompok mereka ketika proses pembelajaran, bagaimana Pak? Potensi mereka Pak? Apakah mereka berpotensi bisa aktif? Ya. Mereka bisa berpotensi untuk aktif kalau suasana kelas, suasana diskusi, suasana kelas di sana teman-teman banyak yang aktif atau mereka saling bertanya dengan kelompok yang lain, mungkin mereka potensinya bisa aktif juga Pak. Baik Bapak, jadi kalau misalkan teman-temannya aktif,
kemungkinan besar yang lainnya pun juga ikut aktif. Jadi ada Iya, efek ada dari lingkungan begitu Pak ya. feedback dari lingkungan kelasnya Pak begitu. Nggih. Oh, ya, Ya. baik Bapak ya. Kemudian lagi Bapak, kira-kira faktor apa lagi yang menyebabkan siswa tadi kurang aktif di dalam berdiskusi kelompok begitu Bapak? Selain daripada mereka mempunyai rasa malu. Mungkin karena ya, faktor tidak ada diberikan tanggung jawab mungkin Pak. Kalau misalnya dalam diskusi tersebut sudah diberikan tanggung jawab masing-masing, mungkin mereka bertanggung jawab terhadap jalannya diskusi. Misalnya kelompok tersebut, satu kelompok misalnya yang sedang presentasi, ada yang bertugas sebagai moderator, ada yang bertugas sebagai presenter, ada yang bertugas sebagai notulen, ada yang bertugas sebagai penanya, ada yang bertugas sebagai penanggap. Mungkin dengan diberikannya tanggung jawab tersebut, mungkin mereka bisa lebih aktif dalam jalannya diskusi, Pak. Dan mungkin nanti kelompok lain diberikan tugas untuk membuat pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Mungkin Baik diberikan Bapak, tanggung jawab. Ya. ya. Jadi selain daripada efek dari keaktifan siswa-siswa yang lain, juga siswa tersebut diberikan tanggung jawab Pak ya, supaya mereka lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran berkelompok begitu Pak ya. Iya, Baik Pak. Bapak. Kemudian Pak, adakah Bapak mempunyai sebuah rencana ya, mungkin dapat diutarakan di sini? Kira-kira rencana apa yang mungkin Bapak dapat kemukakan agar siswa tersebut dapat aktif di dalam pembelajaran Pak ya? Secara spesifik Pak. Mungkin, Jadi okay. ya Pak. Mungkin dari membuat rencana dulu ya Pak, membuat rencana pembelajaran modul ajar yang mana di dalamnya sudah dimuat bagaimana rancangan diskusi yang mau dilakukan di kelas nanti. Kelompoknya sudah ditentukan, nanti tugas-tugasnya juga sudah diberikan tanggung jawabnya agar mereka bisa bertanggung jawab. Baik, Mungkin dari jadi merancang pembelajaran dulu, merancang kegiatan belajarnya dulu. Baik, dengan cara merancang pembelajarannya Pak ya. Kemudian waktunya berapa lama Pak? Waktunya Pak? Waktu untuk merancang kegiatan pembelajaran mungkin tidak begitu lama Pak. Mungkin dengan melihat keadaan gaya belajarnya nanti bisa dikelompokkan atau bisa dengan melihat kemampuannya masing-masing dari murid, kemudian nanti bisa dikelompokkan agar mereka tidak terkumpul hanya kemampuan-kemampuan yang tinggi dalam satu kelompok. Mungkin untuk merancang itu mungkin dalam waktu dekat Bapak, tidak begitu lama, dalam waktu 1 minggu mungkin. Baik Bapak ya. Kemudian ada lagi kah Pak langkah yang mungkin dapat Bapak ambil di dalam menangani permasalahan tersebut? Mungkin untuk lebih memberi mereka rasa tertarik ketika temannya presentasi di depan, mungkin mereka bisa menggunakan layar proyektor ketika presentasi. Mungkin itu saja Pak. Baik Tambahannya. Bapak. Iya baik, luar biasa Pak ya. Kemudian dari apa yang Bapak sampaikan tadi, nah komitmen Bapak untuk menerapkan rencana tersebut bagaimana Pak? Komitmen Bapak Pak? Apakah Bapak membutuhkan orang lain untuk dapat merealisasikan apa yang Bapak rencanakan tadi Pak? Ya mungkin saya nanti bisa berkonsultasi dengan guru pamong, supervisor, dan guru mata pelajaran yang sama di sini untuk membicarakan rancangan pembelajaran yang saya buat nanti Pak. Iya, begitu Pak ya. Baik Bapak.
Kemudian apa namanya? Nah, kira-kira Pak ya, kita akan melakukan evaluasi kembali, refleksi kembali terkait tentang permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran kelompok Pak ya. Nah, Ya, waktunya kapan Pak ya? Waktunya. mungkin minggu depan sudah bisa saya ceritakan dengan Bapak Ade bagaimana kegiatan saya belajar kelompok di dalam kelas untuk melihat keaktifan siswa belajar dalam berdiskusi, Pak. Oke. Iya, baik sekali Pak ya. Saya sangat tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut perkembangan terhadap peningkatan kemampuan siswa Bapak untuk aktif di dalam kerja kelompok begitu Pak ya. Dan sangat tertarik bagaimana tips Bapak tersebut mungkin dapat berhasil gitu Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan minta maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ade. Terima kasih. Lanjut ke mengisi, kah? Kita mengisi, Pak. Cuman kita rekaman deh. Ini rekamannya tuh pian kau akses ke Pak Ade.